Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu gesekan pada bidang datar. Nah, tujuan dari percobaan kali ini tuh ada dua. Yang pertama, menentukan koefisien gesekan kinetis atau μk dengan menggunakan bidang datar. Dan yang kedua, menentukan percepatan pada gerak benda pada bidang datar. Nah, sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang gesekan pada bidang datar. Koefisien gesekan timbul karena adanya perpaduan antara dua permukaan. Oleh karena itu, dalam melukis vektor gaya gesekan selalu pada permukaan yang bertemu. Koefisien gesekan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koefisien gesekan kinetis dan koefisien gesekan statis. Koefisien gesekan statis yaitu koefisien gesekan antara dua permukaan benda diam. Sedangkan koefisien gesekan kinetis adalah koefisien gesekan yang terjadi pada benda-benda yang berada di mana benda satu bergerak relatif terhadap yang lainnya. Nah, pada percobaan kali ini kita hanya akan melakukan percobaan gesekan kinetis pada bidang datar. Rumus yang digunakan sebagai acuan dalam percobaan gaya gesekan kinetis yakni berdasarkan hukum 2 Newton. Maka dituliskan dengan rumus M1 ditambah M2 sama dengan M2 dikali G dikurang μk dikali M1 dikali G, di mana M1 merupakan massa benda 1, M2 massa benda 2, G gaya gravitasi bumi, dan adalah koefisien gesekan kinetis. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan website OLAPS. Ini website yang juga digunakan pada percobaan sebelumnya, mikrometer sekrup. Masih fisik. Untuk gesekan pada bidang datar ada di kelas 9, yaitu Newton Second Law, hukum 2 Newton. Pilih simulator untuk melakukan praktikum. Nah, pada kali ini kita akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan perbedaan pada massa benda 1 dan massa benda 2-nya. Sebelum praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa ini adalah miniatur gerobak, ini sebagai massa benda 1. Kemudian di sini massa benda 2. Ini adalah massa benda 1. Ini sebagai massa benda 2. Ini stopwatch. Lalu, tali ini merupakan jarak tempuh, panjang jarak tempuh, dan kayu ini sebagai pembatas. Yang menjadi pembatas yang menentukan nanti panjang jarak tempuh dari massa benda 1 ini menuju massa benda 2. Langsung saja kita akan melakukan praktikumnya. Di sini kita akan menggunakan gaya gravitasi bumi. Di sini ada pilihan gravitasi bumi, Uranus, Jupiter, dan bulan. Tapi kita akan menggunakan yang bumi. Lalu, untuk percobaan pertama, massa benda satunya itu 100. Lalu untuk massa benda 2-nya itu 200. Nah, untuk jarak tempuh, kita pukul rata untuk ketiga percobaan, yaitu 500 cm. Maka kayunya berada di ujung. Lalu tinggal kita start. Maka waktu yang didapat bisa kita lihat di bagian bawah. Masa waktunya adalah 1 menit 24 detik. Lalu,
Untuk percobaan yang kedua, untuk melakukan percobaan kedua, kita tinggal pencet reset. Lalu percobaan yang kedua yaitu massa benda satunya itu 200 gram. Untuk massa benda duanya itu 300 gram. Jarak tempuhnya sama, 500 cm, lalu kita tinggal tekan start. Maka di sini kita akan dapatkan waktunya 1 menit 30 detik. Nah, sekarang kita lakukan percobaan yang ketiga, tinggal di reset. Lalu percobaan yang ketiga yaitu massa benda satunya 300, massa benda duanya 400, jarak tempuhnya 500 cm, start. Maka didapatkanlah waktunya yaitu 1 menit 34 detik. Nah, berdasarkan percobaan 1, 2, dan 3, maka didapatkan bahwa semakin besar massa benda 1 dan juga massa benda 2-nya, maka waktu yang dibutuhkan pada jarak tempuh yang sama itu akan semakin tinggi pula. Demikian untuk percobaan kali ini.